Apa itu B3? B3 adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasi jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Bahan kimia yang dikategorikan sebagai B3 harus ditangani secara khusus baik dalam penyimpanan, pemakaian, transport, ataupun dalam kondisi darurat. Apabila bekerja dengan menggunakan bahan kimia, mungkin pernah mengalami keadaan di mana terjadi tumpahan atau ceceran zat kimia. Berbeda dengan tumpahan air, tumpahan zat kimia ini ternyata sangat berbahaya. Ada banyak dampak negatif apabila terpapar tumpahan zat tersebut. Oleh karena itu, segala tumpahan zat kimia perlu dibersihkan. Tidak semua orang boleh menangani tumpahan B3. Sebelum beraksi di lapangan, personel haruslah memiliki kompetensi yang cukup melalui pelatihan-pelatihan terlebih dahulu agar mereka mempunyai bekal yang cukup dalam penanganan bahan kimia, termasuk penanganan tumpahan B3. Dalam kehidupan bermasyarakat, biasanya tugas penanganan bahan kimia diemban oleh tim pemadam kebakaran yang juga dilatih menghadapi serangan senjata kimia. Berbeda jika kejadian tumpahan B3 terjadi di tempat kerja, biasanya tugas ini dilaksanakan oleh tim Emergency Response Plan yang mana notabene mereka merupakan karyawan biasa mendapatkan pelatihan tentang penanganan bahan kimia. Petugas penanganan bahan kimia sedikitnya mempunyai pengetahuan tentang B3, MSDS, label, APD, peralatan penanganan tumpahan, dan penanganan tumpahan itu sendiri baik teori ataupun praktik. Klasifikasi B3 berdasarkan PP 74 tahun 2001, yaitu mudah meledak, pengoksidasi, mudah menyala, beracun, berbahaya, korosif, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik, serta mutagenik. Simbol B3. Simbol B3 adalah petunjuk berupa gambar yang menunjukkan klasifikasi B3. Berikut adalah jenis dan arti dari simbol B3 melalui gambar. Prinsip-prinsip penanggulangan B3. Terdapat prinsip khusus dalam penanganan tumpahan B3. Prinsip ini biasa disingkat dengan ABSB. A. Amankan, B. Bendung, S. Serap, B. Bersihkan. Baik pada penanganan tumpahan skala kecil, menengah, atau besar, prinsip dalam penanganannya sama, yaitu ABSB. Prinsip yang pertama, amankan. Amankan diri Anda dan lokasi kejadian untuk melakukan kegiatan pengamanan. Kita wajib tahu tentang segala informasi mengenai bahan kimia tersebut melalui MSDS. Misalkan bahan kimia yang tumpah adalah bahan kimia yang mudah terbakar. Berarti di lokasi kejadian tidak boleh ada sumber panas dan listrik. Gunakan safety barricade untuk mencegah orang-orang yang tidak berkepentingan masuk ke area kejadian. Melakukan netralisir bahan kimia juga merupakan salah satu kegiatan pengamanan. Prinsip kedua, bendung. Kegiatan dilakukan untuk menghentikan aliran dari tumpahan B3 dan mencegahnya semakin meluas hingga memasuki saluran air. Apabila kebocoran terjadi pada pipa, hal yang dapat kita lakukan adalah menutup valve atau mematikan pompa terlebih dahulu. Sebelum membendung bahan kimia menggenang di lantai, merobohkan drum atau sisi yang bocor ditaruh di atas juga dapat menjadi salah satu dari kegiatan menghentikan aliran. Prinsip ketiga, serap. Kegiatan penyerapan dilakukan setelah pembendungan selesai dilakukan. Jika kita meletakkan absorben di tengah-tengah genangan bahan kimia tanpa melakukan pembendungan terlebih dahulu, maka genangan tersebut akan cenderung semakin melebar. Maka bendunglah terlebih dahulu sisi-sisi luar genangan sebelum melakukan penyerapan. Prinsip yang keempat, bersihkan. Membersihkan absorben yang terkontaminasi bahan kimia adalah hal yang wajib dilakukan. Segera bersihkan TKP dan buanglah limbah tumpahan ke TPS B3 untuk mencegah bahan kimia tersebar kemana-mana. Segera lakukan proses pembersihan terhadap seluruh peralatan yang terlibat dalam kejadian tersebut, misalkan APD, sapu, atau bahkan forklift. Jika terjadi kecelakaan karena B3, maka bisa melakukan penanganan melalui 4 tindakan berikut. Yang pertama adalah isolasi. Hentikan operasional di lokasi kecelakaan dan cegah perluasan aliran B3 atau limbah B3. Yang kedua, tanggulangi tanganan B3 atau limbah B3 yang tumpahan lalu buang peralatan penanggulangan yang terkontaminasi B3 atau limbah B3 ke wadah khusus limbah B3. Ketiga, laporkan. Buat catatan dan laporkan insiden serta penanggulangan yang dilakukan ke pihak perusahaan dan kemudian diteruskan ke pihak pemerintah yang berwenang. Yang keempat, evakuasi. Lakukan evakuasi pekerja di sekitar lokasi kejadian. Jika keadaan kecelakaan B3 yang terjadi dianggap parah, maka bisa diberlakukan keadaan darurat agar dilakukan penanganan yang lebih komprehensif. 7 langkah untuk menangani tumpahan dan bocoran B3. Yang pertama, lakukan penilaian risiko.
Sejak saat tumpahan terjadi dan selama upaya respon, lakukan penilaian risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, lingkungan, dan properti. Selalu utamakan keselamatan jika memungkinkan, identifikasi bahan yang tumpahan dan tentukan berapa banyak tumpahan. Gunakan label wadah atau lembar data keselamatan bahan atau MSDS untuk mengidentifikasi cairan dan bahaya utama yang ditimbulkan yang dapat berdampak pada responden tumpahan dan lingkungan. Langkah yang kedua, memilih alat pelindungan diri. Pilih APD yang sesuai untuk merespon tumpahan dengan aman. Konsultasikan dan bacalah MSDS dan literatur dari produsen kimia dan APD untuk rekomendasi ABT terbaik. Jika Anda tidak yakin akan bahayanya atau bahan yang tumpah diketahui, anggap yang terburuk dan gunakan tingkat perlindungan yang tinggi. Yang ketiga, batasi tumpahan. Kecepatan sangat penting. Batasi arus tumpahan dengan memblokir pengalihan atau membatasi tumpahan. Gunakan bahan penyerap, termasuk kaos kaki berbentuk panjang dan lebar yang ditemukan dalam perangkat tumpahan. Hentikan penyebaran cairan sebelum sempat mencemari sumber air. Perangkat tumpahan dirancang untuk memfasilitasi respon yang cepat dan efektif. Penghalangan penyerapan seperti spill blocker dan drain blocker juga tersedia untuk membatasi cairan, minimalkan air tumpahan dan melindungi saluran pembuangan. Poin 4, hentikan sumber tumpahan. Setelah tumpahan dapat dibatasi, lalu hentikan sumber tumpahan. Caranya bisa dengan membalikkan wadah, menutup katup, atau memasukkan kebocoran dari drum atau wadah yang rusak. Kemudian transfer cairan dari wadah yang rusak ke wadah yang baru. Poin 5, evaluasi insiden dan lakukan pembersihan. Setelah tumpahan dapat dibatasi dan sumber tumpahan telah dihentikan, maka dapat melakukan penilaian kembali kejadian dan mengembangkan rencana aksi untuk menerapkan pembersihan tumpahan. Untuk pembersihan ini dapat dilakukan dengan cara meletakkan bantal atau bantalan penyerap di seluruh area tumpahan. Setelah penyerap jenuh, mereka harus dibuang dengan benar, karena penyerap bekas tumpahan ini bisa dianggap limbah berbahaya dan harus dikelola dengan benar. Poin 6, dekontaminasi. Dekontaminasi lokasi, personel, dan peralatan dengan melepaskan atau menetralkan bahan berbahaya yang menumpuk selama tumpahan. Dapat dilakukan dengan cara memindahkan dan membuang media yang terkontaminasi, seperti tanah yang terpapar selama insiden tumpahan. Yang terakhir, poin ke-7, lengkapi laporan yang diperlukan. Lengkapi semua pemberitahuan serta pelaporan yang diperlukan oleh pemerintah maupun instansi terkait untuk melaporkan kejadian tumpahan. Pelaporan yang perlu dipersiapkan antara lain 1. Laporan medis, 2. Laporan insiden perusahaan, 3. Laporan ke Dinas Lingkungan Hidup apabila tumpahan menyebar luas ke lingkungan sekitar, 4. Laporan ke dinas atau instansi lain seperti pemadam kebakaran dan sebagainya.